Siaran kata kita, radio kata kita. Radio Kata Kita. Keinginan PSM meminang Rizky Pelu terhalang restu Bali United. Teko, dia pemain penting bagi kami. Dikutip dari Tribun Sulbar.com, pihak Bali United enggan melepas Rizky Pelu ke PSM. Dikutip dari Tribun Timur pada Sabtu 31 Desember 2022, sejatinya PSM sudah kembali mengajukan penawaran ke kubu Bali United. Teko selaku pelatih Bali United mengatakan Rizky Pelu adalah pemain penting di kubu Serdadu Tridatu. Teko juga menjabarkan kontrak Rizky Pelu di Bali United masih berlaku hingga April 2023 atau akhir musim Liga 1 musim 2022-2023. Sementara itu, media officer Bali United Alexander menyebutkan kontrak pemain dengan manajemen tak akan dipublikasikan. Akan tetapi Alexander menjelaskan, sejauh ini Bali United memang belum menyodorkan perpanjangan kontrak kepada Rizky Pelu. Oleh sebab itu, kubu PSM begitu gencar mendapatkan jasa Rizky Pelu pada transfer paruh musim Liga 1 2022-2023. Kabarnya, Rizky Pelu akan diboyong PSM dengan status sebagai pemain pinjaman. Sebagai pemain dengan posisi gelandang bertahan, Rizky Pelu jika nantinya bergabung kembali ke PSM akan bersaing dengan sejumlah nama. Sebut saja pemain-pemain yang kerap menjadi pilihan utama untuk posisi gelandang di PSM Makassar saat ini, yakni Akbar Tanjung dan M. Arfan hingga Ananda Raihan. Kemudian kami kutip dari bolasport.com. Pelatih Bali United Stefano Cukura mengungkapkan beberapa kelebihan sepak bola Thailand ketimbang Indonesia. Dalam hal ini, Stefano Cukura menyebutkan dua kelebihan sepak bola Thailand. Pertama yakni adanya jadwal kompetisi yang jelas. Kemudian yang kedua adalah terkait fasilitas latihan. Menurutnya, fasilitas untuk latihan di Thailand lebih bagus dari Indonesia. Apa yang dikatakan Stefano Cukura bukannya tanpa alasan. Seperti yang diketahui, pria yang sering disapa Teko itu memiliki pengalaman selama 7 tahun di Thailand. Tepatnya, yakni mulai tahun 2010 hingga 2016. Atas dasar itu, tak mengagetkan bila timnas Thailand kini menjadi salah satu tim terbaik di Asia Tenggara. Bahkan timnas Indonesia selalu kesulitan untuk mengalahkan Thailand. Seperti halnya yang terjadi baru-baru ini. Timnas Indonesia gagal mengamankan poin penuh kala menghadapi Thailand pada babak penyisian grup A Piala AFF 2022. Duel antara timnas Indonesia versus Thailand berakhir 1-1 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 29 Desember 2022. 3 catatan penting untuk Bali United yang jadi perhatian tim Risk Assessment. Dikutip dari surabayasuara.com, tim Risk Assessment atau penilaian resiko terhadap sistem manajemen penyelenggara keamanan kompetisi olahraga dari Mabes Polri melakukan penilaian terhadap Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar milik Bali United. Penilaian tersebut dilakukan selama 2 hari mulai Selasa hingga Rabu 28 hingga 29 Desember 2022. Berdasarkan penilaian tersebut, hasilnya cukup memuaskan. Stadion Iwayan Dipta mendapatkan nilai sebesar 80,06% dan termasuk dalam kategori baik. Namun meski begitu, ada sejumlah catatan penting yang harus diperhatikan Bali United. Itu merupakan catatan dasar yang harus segera Bali United perbaiki. 3 catatan dasar itu antara lain mengenai masalah energi, kelengkapan dan informasi yang harus serius dipersiapkan jelang memasuki paruh kedua BRI Liga 1 musim 2022-2023 ini. Untuk fasilitas utama di stadion mulai dari perlengkapan dan penunjang lainnya sudah bagus dan memang masih ada yang harus dibenahi. Contoh krusial adalah masalah energi. Kita tidak bisa membayangkan ketika pertandingan berlangsung lalu terjadi kecelakaan lampu padam. Maka dari itu, pihak pemerintah daerah dan PLN harus solid untuk mewujudkan stadion ini menjadi sumber energi yang utama, kata perwakilan tim penilaian Mabes Polri Kombes Pol Yakobus Sukirno. Sekarang yang didukung baru gedung saja, tetapi untuk lampu lapangan
saya melihat masih berenergi tersendiri menggunakan genset. Hal tersebut tidak boleh. Harusnya genset sebagai cadangan apabila energi utamanya padam atau terjadi hambatan, sambung Yakobus. Selain itu, catatan lainnya adalah mengenai kelengkapan administrasi yang secara hukum dengan pembuatan standar operasional prosedur SOP dari setiap divisi dan keamanan yang ada di Stadion Dipta. Kemudian perihal informasi juga turut menjadi perhatian untuk serius dibenahi, yaitu mulai dari informasi lengkap terhadap penjualan tiket stadion agar memenuhi hak penonton, mulai dari jadwal pertandingan, lokasi duduk di tribun, area parkir dan pintu masuk stadion, sehingga meminimalisir kerumunan orang ketika hari pertandingan. Saya berharap untuk pelaksanaan event yang akan datang bisa berjalan lancar. Kelancaran itu akan membuat Gianyar Bali menjadi destinasi wisata yang lebih bersinar. Itu harapan semua orang. Harap Yakobus. Sementara itu dari bolasport.com, Persebaya Surabaya bakal menambah sejumlah pemain untuk menyambut putaran kedua Liga 1 2022-2023. Persebaya Surabaya menjawab kekhawatiran evaluasi dari pelatih Aji Santoso usai menyelesaikan putaran pertama. Pasalnya Persebaya Surabaya praktis jarang memainkan 100% kekuatannya pada putaran pertama Liga 1 2022-2023. Hal tersebut membuat Persebaya Surabaya harus puas menempati peringkat ke-10 pada putaran pertama. Persebaya Surabaya mencatatkan 22 poin hasil dari 6 kemenangan, 4 hasil imbang, dan 7 kekalahan. Karena itu Persebaya Surabaya langsung bergerak cepat di bursa transfer. Soal pemain asing, Persebaya Surabaya kini tengah mengevaluasi performa ketiga pemainnya, yaitu Leo Lelis, So Yamamoto, dan Silvio Junior. Bisa jadi sudah ada evaluasi 3 pemain asing lagi komunikasi dengan Coach Aji Santoso. Gimana solusi yang terbaik? Seperti apa? Ujar Yahya Al-Katiri usai sesi latihan di Stadion Gelora 10 November Surabaya pada Rabu 28 Desember 2022. Salah satu pemain asing Persebaya Surabaya, Igor Vidal, dirumorkan bakal dipinjamkan oleh klub lain pada putaran kedua Liga 1 2022-2023. Siaran kata kita, radio kata kita. Radio Kata Kita.